Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Ilham Alian Safaat dengan NPM 257820121 dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan bukan mengerjakan tapi mempresentasikan eh, studi kasus yang saya bawa dalam pembuatan IRD ataupun penugasan desain basis data. Oke, langsung masuk saja ke materi. Studi kasus yang saya angkat adalah panduan visual manusia. Studi kasusnya adalah catatan kasir daily pangkas rambut, atau bisa dibilang kayak ada daily pangkas rambut tuh apa aja sih yang datang dan bagaimana pendataannya. Kami akan melihat dari skemanya. Realita bisnis sehari-hari. Satu, pelanggan seringkali melakukan beberapa layanan sekaligus. Bagaimana kita mencatatnya? Nah, agar tidak terlalu kompleks, kita akan mendefinisikannya satu persatu. Jadi tahap pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke dalam tahap UNF, yaitu Unnormalized Form, yang dimana kita menyatukan dulu semua data mentahnya. Jadi kayak misalkan bukan di kolom, maksud saya di UNF ini, jika ada satu masalah, bukan masalah sih, kayak jika ada satu data yang belum dipecah, maka harus dipecah sehingga setiap kolom hanya berisi satu nilai saja. Kalau ini kan masih ini ya, uh, masih kumpulan data, dia belum masuk terpecah. Lalu masuk ke dalam dua adalah tahapan normalisasi pertama, 1NF. 1NF, prinsip atomik. Prinsip atomik ini seperti memecah beberapa bagian data sehingga harusnya tidak ada pengulangan. Jadi di dalam data itu hanya ada nilai satu saja. Perubahan yang akan terjadi itu seperti data layanan yang awalnya digabung lalu dipisah menjadi beberapa baris, sehingga satu transaksi bisa muncul beberapa kali sesuai jumlah layanan. Contohnya seperti ini ya. Ini kan jatuhnya kayak, nah, nama transaksi, nama pelanggan, layanan, harga. Nah, bisa kita baca data sudah dipisah per baris, tapi nama pelanggan muncul terus menerus. Nah, kalau misalkan kita mengikuti alurnya, kalau misalkan di 0NF itu hanya kumpulan data yang belum dipecah, lalu di 1NF ini hanya memecah beberapa bagian menjadi nilai. Lalu jika kita lanjutkan ke 2NF, aturan 2NF ini seperti menghapus ketergantungan sebagian. Kayak misalkan ada beberapa yang masuk itu ke dalam harusnya bukan satu ya. Jadi misalkan potong rambut dan semir, nah itu kan jatuhnya menjadi satuan. Jadi kayak jatuhnya layanan lah masuknya. Pisahkan data yang tidak bergantung penuh pada seluruh kunci utama. Oke. Tahap 2 NF atau secant normal form. Di sini kita melihat ada ketergantungan sebagian atau tidak. Artinya ada atribut yang tidak bergantung penuh pada primary key. Perubahan yang kita lakukan adalah memisahkan tabel menjadi satu, menjadi dua ya, menjadi dua atau tiga, harus cuma dua. Oh iya, cuma dua karena 2NF. Memisahkan tabel menjadi satu, tabel transaksi, lalu dilanjutkan oleh tabel detail transaksi, yang dimana hasilnya akan keluar data pelanggan tidak diulang di setiap layanan dan struktur mulai lebih rapi. Lalu masih ada ketergantungan di dalam 2NF ini, kayak ketergantungan tidak langsung atau transitif,
dependensi. Jadi kalau misalkan kita di satu NF tadi itu hanya uh, memecah beberapa bagian menjadi satu nilai, kalau misalkan di dua NF ini kita memisahkan tabelnya. Lalu kita lanjutkan ke dalam 3NF. Aturan normalisasinya itu seperti menghapus ketergantungan transitif. Tidak boleh ada data yang bergantung pada data lain secara tidak langsung. Seperti master data harus berdiri sendiri dan misalkan ada yang lainnya dan itu harus berdiri sendiri. Um, seperti table transaksi itu harus berdiri sendiri, lalu table detail transaksi itu berdiri sendiri, lalu dilanjutkan dengan yang lainnya. Seperti contoh di sini 3NF-nya itu kayak, nah ya yang saya sebutkan, table pelanggan punya table sendiri, table transaksi punya di table sendiri, lalu table layanannya mempunyai table sendiri, lalu yang diakhiri dengan table detail transaksi layanan. Ini jadi seperti table pelanggan itu masuk ke table transaksi, lalu table transaksi masuk ke dalam table detail transaksi. Lalu table layanan masuk ke mana? Masuk ke table detail transaksi. Jika kita gambarkan ini kan secara ini ya, anatominya itu, anatomi relasi 3NF itu bagaimana data saling terhubung. Jadi ya seperti saya sebutkan sebelumnya, sistem menggunakan ID foreign key sebagai jembatan. Jika harga atau nama berubah, cukup update di satu table master. Matrix diagnostik normasi database. Jadi kayak UNF ini kayak apa sih namanya? Pemisahnya ya, perbedaannya. UNF itu ada data mentah dan cuma satu table utama, berantakan dan sulit diolah. Kalau masuk ke dalam satu NF jadi atomik atau satu nilai, satu table utama, rapi tapi sangat redundan, berulang. Kalau misalkan 2NF itu hapus ketergantungan sebagian menjadi 2 table dan redundansi berkurang, yang berulang itu berkurang. Lalu masuk ke 3NF, hapus ketergantungan transitif, 4 table master dan transaksi diubah masing-masing sesuai tabelnya. Lalu efisien dan independen mutlak, mudah untuk diartikan, mudah untuk dibaca. Kalau misalkan kita melihatnya dari table Oracle Master, bukan ya, Oracle SQL, kita bisa melihat dari sini. Ini ada beberapa bagian yang sudah saya buat ya, kita buat dari sini, dari contoh yang tadi. Jadi di sini kita menggambarkan ada ID pelanggan, nama pelanggan. Ini 3NF ya. Lalu disambungkan ke nomor transaksi, lalu masuk ke dalam ID ID pelanggan. Lalu di table layanan ada ID pelayan, nama pelayan, harga, dan di table detail transaksi itu ada nomor transaksi dan ID layanan. Jika kita ubah menjadi kolom relasi, ia akan menjadi lebih detail seperti yang saya masukkan. Jadi kenapa saya sudah buat sebelum saya jalankan, karena agar mengubah waktu dan biar efisien waktu juga. Kita masuk ke relasinya. Nah, misalkan dilihat dari sini, ini sudah sesuai ya dengan apa yang sudah kita buat. Di table pelanggan mempunyai primary key ID pelanggan. Lalu jika di table transaksi mempunyai primary key nomor transaksi. Dan jika di table pelayan
tabel pelayan mempunyai primary key ID pelayan. Dan masuk ke dalam tabel terakhir yaitu tabel detail transaksi, itu tuh mempunyai dua primary key yang menjadi final dari semua kolom. Jadi ada nomor transaksi, ID layanan, dan yang lainnya adalah foreign key, yaitu tabel transaksi yang lainnya. Oke, segitu saja penjelasan UTS saya kali ini. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang cukup, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.